sampai tega menganiaya anak kandungnya ini, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah. Selamat malam Pak Fahmi. Selamat malam, Mbak. Iya Pak Fahmi, sebetulnya yang kami ingin tanyakan dan ingin tahu, sebetulnya saat ini kondisi korban usai disiram air panas, bagaimana kondisinya Pak Fahmi? Ya, sementara kemarin sempat dilakukan operasi, Mbak, karena memang luka bakarnya cukup serius ya, dari wajah sampai badan, sampai seluruh badan. Jadi kemarin sudah dilakukan operasi, sekarang alhamdulillah korban ini sudah bisa rawat jalan, Mbak. Namun tetap perlu perawatan khusus karena kondisinya memang kulitnya sampai saat ini masih melepuh, Mbak. Demikian. Kondisinya jadi masih terbilang cukup parah begitu ya Pak Fahmi? Iya, betul sekali, Mbak. Baik, dan sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya permasalahan sepele begitu ya. Apa yang menjadi motif pelaku sampai tega melakukan penganiayaan ini? Apakah sang ayah mengetahuinya? Nah, jadi kami sampaikan, Mbak, karena memang masalah kenapa korban ini disiram air panas, itu sebenarnya hanya karena masalah korban ini ngompol dan rewel. Nah, jadi kenapa itu bisa tahu? Karena sesaat setelah kejadian sempat ramai, Mbak, dan memang beberapa waktu belakangan ini tetangganya ibu kandung korban ini juga sering mendengar adanya teriakan-teriakan atau nangisan dari sang korban. Nah, hal itu pula lah yang disampaikan juga ke ayah kandungnya. Kebetulan ibu kandung korban ini atau pelaku ini dengan suaminya itu sementara ini akhir 2 bulan terakhir ini pisah rumah, Mbak. Jadi orang tua atau ayah kandung ini mengetahui dari tetangga dan dari berita di media sosial, Mbak. Sempat ramai itu, Mbak. Oke, baik. Jadi pelaku yang merupakan ibu kandung korban bersama dengan ayahnya atau suaminya ini sudah pisah rumah selama 2 bulan terakhir. Dan tadi Anda sebutkan bahwasannya tetangga mendengar ada suara tangisan anak atau korban. Sebetulnya apakah memang pelaku ini sering melakukan penganiayaan, dan dari keterangan para warga ataupun juga keterangan pelaku, sejak kapan penganiayaan ini dilakukan kepada korban? Ya, kalau dari hasil kami minta keterangan, Mbak, untuk tetangga, memang mereka sering mendengar tangisan anak ini, sering, Mbak. Jadi kalau dari kapan itu, korban ini kan kebetulan umur masih 3 tahun ya, Mbak. Ya, jadi kurang lebih semenjak ayahnya ini berpisah lah, maksudnya pisah rumah. Jadi kurang lebih 2 bulanan ini memang sering mendengar bahwa teriakan anaknya ini sering menangis, Mbak. Kalau untuk mengetahui kenapa mungkin tidak terlihat ya, Mbak, karena kan posisi juga di dalam rumah. Oke. Pak Fahmi, dari keterangan pelaku, apa sebetulnya pikiran yang pada saat terjadi, apa yang sebetulnya dipikirkan oleh pelaku sampai tega? Karena ini pasti terbawa emosi begitu ya Pak Fahmi. Tapi sebetulnya apa yang disampaikan oleh pelaku? Apakah ada rasa penyesalan atau seperti apa keterangan dari pelaku sendiri? Iya, Mbak, kenapa pelaku ini tega? Karena memang beban hidupnya itu begitu berat, Mbak. Kemarin kami juga sempat interogasi, kami tanyakan langsung bahwa memang kehidupannya begitu berat dan dia memikul beban itu, sementara pengakuannya sendiri, Mbak, karena pelaku ini kan memiliki 2 anak yang diasuh sendiri, dia harus bekerja sendiri, menafkahi sendiri. Jadi di saat ada pemicu, ya ini salah satunya korban ini rewel, jadi kemudian dia langsung berpikiran untuk melakukan penganiayaan tersebut. Setelah melakukan penganiayaan itu, melihat kondisi yang begitu parah, Mbak, memang pelaku ini sempat langsung membeli salep, Mbak. Sempat membeli salep di apotek dan mencoba mengobati luka yang ada di area wajah dan area tubuh korban. Namun kondisi korban ini memang sangat down pada saat itu, Mbak, dan memang cukup parah, Mbak. Jadi ya mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit. Setelah melakukan kejadian memang
ibu kandung korban ini atau pelaku ini menyesali Mbak atas perbuatannya. Baik, Pak Fahmi, kalau kita melihat kondisi pelaku yang mungkin bisa dikatakan tidak stabil dalam segi emosi, apakah nanti juga akan dilakukan tes kejiwaan atau tes psikolog atau seperti apa, Pak Fahmi? Ya, nanti kita dalami Mbak, kita sudah koordinasi dengan kedokteran dari kepolisian. Nanti untuk pelaksanaannya nanti kita akan dalami kembali Mbak. Sementara masih kita koordinasikan Mbak, apakah perlu atau tidak. Demikian. Oke, Pak Fahmi, kasus ini kan terkuak setelah akhirnya video dan foto korban ini menyebar di media sosial. Siapa yang menyebarkan ini, Pak Fahmi? Ya, kalau yang menyebarkan itu kan kebetulan langsung dibawa ke rumah sakit Mbak. Di rumah sakit itu juga ditemani oleh pembantu ya, kalau bisa dibilang asisten rumah tangga. Kalau untuk sebarnya video kami dalami kembali Mbak, karena posisi pada saat korban ini masuk ke IGD kan juga kondisi banyak orang Mbak pada saat itu, pas baru mau masuk ke rumah sakitnya. Untuk dari mananya kami cek kembali Mbak. Oke. Lantas atas perbuatannya pelaku ini terancam hukuman seperti apa, Pak Fahmi? Ya Mbak, kalau dari persangkaan pasal yang kami terapkan, yang bersangkutan ini kita kenai undang-undang kekerasan terhadap anak, termasuk tindak pidana KDRT Mbak, karena itu anak kandung sendiri dengan ancaman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara Mbak. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah atas informasi Anda. Selamat malam dan salam sehat.